Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul After the Dark, yang mana filmnya dulu juga berjudul The Philosophers. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini, syutingnya itu murni semuanya di Indonesia loh. Film ini menceritakan tentang sebuah kelas anak-anak filsafat yang akan membawa kalian dalam berpetualang imajinasi yang sangat menegangkan. Seorang dosen menantang 20 mahasiswanya untuk memilih siapa yang akan diselamatkan ke dalam bunker untuk berlindung pada masa kiamat nuklir. Ada Cinta Laura juga loh di sini. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya scene di mana ada dua orang manusia yang lagi bergulat. Gadis ini bernama Petra dan pacarnya bernama James. Petra lebih duluan berberes dan pergi ke kampus, sedangkan James sempat ketiduran lalu dia pun terlambat. Dia bergegas dan berlari menuju kampusnya. Di sini kalian bakal melihat suasana layaknya benar-benar suasana Indonesia. Ada yang bawa gerobak dorong yang isinya gas 3 kiloan. Ada bajai, ada angkutan umum, ada taksi, ada pedagang kaki lima, dan lain-lain. James yang berlari akhirnya sampai di kampusnya dan dia berhasil datang ke kelas sebelum dosen menutup pintu tersebut. Ini merupakan sekolah internasional yang berada di Jakarta ya. Kalian simaknya baik-baik aja ya, karena Cici memang di sini butuh waktu untuk menghafal 20 nama mahasiswa yang berada di sini, yang mana mereka semuanya memiliki peran andil. Dosen yang berada di kelas ini bernama Mr. Zimit. Para mahasiswa ini berada dalam kelas filsafat. Kalian bakal melihat para pemain di sini semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng loh. Nah, di sini Mr. Zimit mengajak mahasiswanya untuk berpikir tentang bagaimana untuk menyelamatkan juga pengorbanan. Sebagai contohnya diperlihatkan ada 5 orang yang berada di rel di mana ada terdapat kereta api yang hendak melindas mereka semua. Lalu rel itu dialihkan ke tempat di mana hanya ada 1 orang yang mungkin akan menjadi korban dan mati. Walaupun itu terlihat menyakitkan karena adanya korban, mereka harus memilih pilihan terbaik dari semua pilihan yang buruk. Halo Cinta Laura, kalian bakal ngelihat dia di sini ya, barengan dengan para aktor dan aktris yang terlihat seperti bule semuanya. Dia bernama Utami. Dia di sini dibayangkan kalau dia sedang berada di ujung Monas. Dia terancam hendak terjatuh dan dia berusaha untuk menghubungi teman-temannya. Teman-temannya memang datang, namun mereka semua takut untuk menolongnya. Akhirnya dia pun terjatuh dan ternyata dia selamat. Dengan begitu dia bisa mengetahui yang mana sebenarnya teman yang bisa diandalkan. Nah, di kesempatan kali inilah Mr. Zimit mengajak semua mahasiswanya yang berjumlah 20 orang ini untuk sama-sama berpikir. Mereka dibawa dalam situasi ketika bumi berada dalam kiamat nuklir. Tetapi sebelumnya mereka semua harus memilih lot yang berada di dalam kotak untuk diundi siapa mereka dan apa profesi mereka. Mr. Zimit membawa mereka semua untuk memperkenalkan mereka ke mana mereka akan diamankan, yaitu sebuah bunker. Di dalam bunker tersebut terdapat semua fasilitas yang bisa menunjang kehidupan selama 4 tahun ke depan. Mulai dari ruang keluarga, dapur, ruang olahraga, ruang perpustakaan. Namun di sini hanya terdapat 10 tempat tidur yang berarti hanya boleh 10 orang berada di dalam bunker tersebut. Karena di dalamnya hanya terdapat suplai oksigen yang bisa menopang kehidupan 10 orang saja selama 4 tahun ke depan. Para mahasiswa sempat berdebat tentang bagaimana mungkin mereka hanya diselamatkan 10 orang saja. Mr. Zimit pun menerangkan kalau mereka hendak menyelamatkan yang lainnya, maka mereka akan kekurangan suplai makanan dan oksigen. Mereka juga harus segera memutuskan karena dalam situasi tersebut, kiamat nuklir akan segera mendekati posisi di mana mereka berada. Dan jika mereka terkena debu tersebut juga terkena paparan radiasinya, itu akan menghancurkan kulit dan organ pernafasannya dalam hitungan detik. Petra awalnya tidak ingin melakukan kegiatan ini. Dia pun diancam oleh Mr. Zimit jika dia keluar dari kelas maka nilai pacarnya akan direndahkan. Petra pun kembali dan dia setuju untuk bergabung dalam misi olah pikiran ini. Yang pertama mengambil lot adalah James, lalu Mr. Zimit terbatuk-batuk. Setelahnya yang mengambil lot adalah Petra, lalu Mr. Zimit pun kembali terbatuk-batuk. Ada apa sebenarnya? Lalu setelah itu satu persatu para mahasiswa mengambil lot yang berada di dalam kotak hitam tersebut. Kini tiba saatnya mereka mengatakan profesi mereka masing-masing sesuai kartu yang mereka ambil di dalam kotak hitam tadi. James berprofesi sebagai seorang petani. Petra berprofesi sebagai insinyur bangunan. Coffee sebagai agen real estate. Chip sebagai tukang kayu. Utami sebagai penyanyi opera,
Plum seorang manajer, Russell seorang pemain harpa, Yoshiko seorang astronot, Jack seorang ahli kimia, Andy seorang yang ahli dalam listrik, Mitzi orang yang ahli dalam minuman anggur, Georgina dokter spesialis tulang, Nelson seorang satpam, Beatrice seorang desainer, Parker seorang pembuat gelato ice cream, Vivian seorang zoologist, Poppy seorang psychotherapist, yaitu ahli dalam psikoterapi, Bonnie seorang tentara, Omosade seorang senator, dan Toby yang seorang penyair puisi tiba-tiba langsung ditembak. Mr. Zimit lah yang menembaknya karena dia mengatakan seorang penyair tidak ada gunanya di masa akhir zaman. Ketika kiamat nuklir ini terjadi, semua yang diselamatkan yang sebanyak 10 orang itu adalah mereka yang benar-benar bisa dimanfaatkan, bahkan ketika mereka keluar dari bunker suatu saat nanti. Georgina yang seorang dokter ahli tulang, dia pun mempresentasikan dirinya bahwa dia akan amat sangat dibutuhkan. Karena selain dia seorang ahli, dia juga adalah dokter yang mengerti berbagai hal tentang penyakit dan kesehatan. Banyak orang yang memilih untuk menyelamatkannya. Russell yang seorang pemain harpa mungkin tidak akan begitu dibutuhkan. Karena untuk apa seorang pemain harpa ketika harpa sendiri tidak ada? Apalagi ketika kiamat nuklir dan semuanya sepertinya setuju untuk tidak menyelamatkan Russell ke dalam bunker. Ahli hewan dibutuhkan, tukang kayu juga dibutuhkan ketika mereka akan berada di peradaban suatu saat nanti. Apalagi ahli listrik. Tapi ahli minuman anggur dan seorang desainer mungkin tidak akan begitu diperlukan. Siapa juga yang butuh satpam saat kiamat? Sedangkan senator diperlukan untuk membuat mereka semuanya terhubung dengan mereka yang lain yang terselamatkan. Seorang petani dibutuhkan untuk memulai peradaban baru, sedangkan pembuat gelato ice cream mungkin dia tidak begitu dibutuhkan. Agen real estate tidak ada gunanya dia ketika semuanya rata dengan tanah. Begitupun dengan seorang manajer. Ahli kimia dan psikoterapis mungkin diperlukan. Karena biasanya dalam masa pandemi dan akhir zaman orang banyak stres dan butuh ahli seperti mereka. Tentara dibutuhkan untuk mengamankan suatu negara. Tetapi seorang penyanyi untuk apa? Sampailah di pilihan terakhir antara Utami dan Mr. Zimit. Akhirnya Mr. Zimit dipilih untuk diselamatkan karena dia merupakan wild card. Seperti kartu Joker ya, mereka belum tahu apa sebenarnya peran dari Mr. Zimit, tapi mungkin mereka akan membutuhkannya nanti. Cinta Laura atau Utami, dia bergabung bersama mereka yang mungkin tidak akan diselamatkan, dan ini adalah mereka yang berjumlah 10 orang yang akan diselamatkan dan akan masuk ke dalam bunker. Di seluruh dunia tersebar sekitar 1000 bunker untuk menyelamatkan ketika terjadi kiamat nuklir. Jadi totalnya ketika mereka selamat nanti keluar dari bunker tersebut, 1000 dikali 10 orang akan terdapat 10.000 mereka yang selamat. Nah, untuk itulah mereka membutuhkan 10 ahli ini dalam melanjutkan peradaban manusia. Tiba-tiba mereka semua mendengar suara tembakan, ternyata itu adalah ulahnya Mr. Zimit yang membunuh mereka semua yang tidak berguna. Setelahnya mereka semua bergegas masuk ke dalam bunker dan Mr. Zimit masuk terakhir. Ternyata para mahasiswa tidak menyukai sikapnya Mr. Zimit dan dia pun ditinggalkan di luar sendirian. Padahal mereka belum mengetahui sebenarnya apa peran Mr. Zimit yang bisa membantu mereka. Mereka pun masuk ke dalam dan mengeksplor apa yang ada di dalam bunker tersebut. Lalu pada malam harinya ketika mereka semua tertidur, Petra dan James melakukan ini dan itu. Bunker ini memiliki pintu 2 lapisan ya, pintu lapisan yang terbentuk dari kaca yang tebal, juga lapisan terbuat dari besi dan baja. Nah, Petra yang penasaran untuk melihat Mr. Zimit, dia membuka pintu tersebut dan melihat Mr. Zimit di luar sana dalam keadaan yang menyedihkan dan juga sudah terpapar dengan radiasi. Ternyata Mr. Zimit lah yang merancang bunker dan dia juga memiliki kode keluar dari bunker tersebut. Petra memanggil semua teman-temannya untuk melihat ke depan dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Mr. Zimit lah yang memiliki kode untuk membuka pintu tersebut. Tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan Mr. Zimit lagi karena dia sudah mati. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Petra juga melihat bangkainya Mr. Zimit dimakan oleh anjing. Mereka tetap melanjutkan kehidupan seperti bermain, berolahraga, dan lain-lain. Sampailah momen ketika mereka harus keluar dari bunker tersebut, di mana kiamat nuklir sudah berakhir. Namun ketika mereka berusaha untuk membuka, ternyata memang muncul kode yang harus dimasukkan. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk membuka pintu itu, namun tidak bisa dilakukan. Mereka pun mulai kehabisan suplai makanan dan berusaha untuk berhemat. Sampailah salah seorang teman mereka meninggal dunia, dan mereka mau tidak mau harus memakan daging dari teman mereka tersebut. Pada akhirnya mereka semua pun mati satu persatu dan percobaan pertama pun gagal dilakukan. Tak ada seorang pun yang berhasil selamat keluar dari bunker.
Selanjutnya mereka melakukan percobaan kedua. Sekarang posisi mereka berada bukan lagi di Candi Prambanan, melainkan mereka berada di Gunung Bromo. Kejadiannya sama ya, mereka berada ketika terjadinya kiamat nuklir dan mereka harus menyelamatkan diri ke dalam bunker. Mereka tetap harus memilih 10 orang yang harus diselamatkan. Namun kali ini di balik nama profesi mereka masing-masing terdapat keterangan tambahan. James seorang petani dan juga tukang bunga. Sedangkan Georgina dia adalah dokter ahli tulang, namun ternyata dia mengidap penyakit Ebola. Itu bisa membahayakan satu isi bunker. Sedangkan Plum yang seorang manajer yang awalnya dia tidak terselamatkan, rupanya di dalam tasnya dia membawa banyak sekali kepingan emas. Di akhir zaman ketika semuanya tidak lagi berlaku uang, maka emas memiliki nilai yang sangat tinggi sebagai alat tukar di akhir zaman. Ditambah lagi dia adalah seorang perempuan yang bisa meneruskan untuk perkembangbiakan manusia dalam melestarikan kehidupan. Chip seorang tukang kayu namun ternyata dia mandul. Andy seorang ahli listrik namun ternyata dia memiliki penyakit otak. Poppy seorang ahli psikoterapis, namun ternyata dia juga mandul. Kavi yang memang seorang agen real estate, ternyata dia juga adalah seorang perawat. Itu menyelamatkan dirinya karena seorang perawat dibutuhkan. Utami yang seorang penyanyi opera, dia memiliki kemampuan dalam 7 bahasa. Itu akan sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan para mereka yang selamat di belahan bumi lainnya. Namun ternyata di sini dia mengatakan kalau dia memiliki penyakit kanker tenggorokan, yang mana suatu saat nanti mungkin dia tidak akan lagi bisa berbicara maupun bernyanyi. Sehingga kali ini dia pun masih belum bisa terselamatkan. Sedangkan Beatrice, dia yang seorang fashion designer, ternyata di sini diperlihatkan kalau dia bisa membuatkan pakaian dari serat bambu. Itu mungkin akan berguna suatu saat nanti ketika mereka akan memulai peradaban yang baru. Selebihnya mereka tetap berada di profesi mereka masing-masing. Disinilah terjadi perubahan posisi di antara mereka yang harus diselamatkan, juga mereka yang tidak berhak masuk ke dalam bunker. Dan yang terakhir adalah Toby, yang mana dia adalah seorang penyair, lagi-lagi dia ditembak mati seketika. Mr. Zimit tetap mengatakan kalau dia tidak ada manfaatnya di akhir zaman. Mereka yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam bunker berlari ke mobil untuk menyelamatkan diri mereka semua. Sedangkan mereka yang berhak melanjutkan peradaban berlari untuk masuk ke dalam bunker. Malam harinya, Petra yang mencari pacarnya James, ternyata di sini dia menemukan fakta lain bahwa James adalah seorang gay dan pasangan gaynya adalah Jack. Otomatis ya di sini ketika mereka kekurangan laki-laki, mereka akan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan peradaban, mengembangbiakan manusia. Itu dong, kata yang pasnya apa? Untuk meneruskan keturunan manusia. Di ruangan inilah semua mereka berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana caranya mereka bisa melangsungkan kehidupan manusia. Mereka harus dipasangkan satu sama lain. Ditambah lagi di sini Kavi yang merupakan seorang perawat, dia mengetahui kapan cewek-cewek ini dalam masa subur. Chips dipasangkan dengan Plum, Nelson dipasangkan dengan Omoset, sedangkan Petra dipasangkan dengan Mr. Zimit. Sebenarnya aku bisa aja ya mengedepankan masalah ini itu, tapi inti dari film ini sebenarnya bukan itu. Intinya tentang olah pikiran mereka yang mana yang akan diselamatkan untuk melanjutkan peradaban manusia. Ya, tapi James dan Jack tetap aja melanjutkan hubungan gay mereka. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka karena dalam waktu 10 minggu tidak ada satupun wanita yang berada di dalam bunker ini yang hamil. Mr. Zimit menyuruh mereka untuk berganti pasangan yang mana itu tidak disetujui oleh mereka semua. Perdebatan itu pun berujung dengan Mr. Zimit yang menodongkan pistol. Mr. Zimit menyuruh semuanya keluar lalu dia pun hendak menyerang Bonnie. Ternyata Jack masih ada di dalam ruangan tersebut dan menyerang Mr. Zimit. Sempat terjadi perkelahian di antara mereka berdua, namun akhirnya dia menusukkan sebuah pensil ke telinganya Mr. Zimit. Mr. Zimit yang marah lalu dia pun keluar dan pergi ke depan pintu masuk dari bunker. Dia memasukkan kode dan itu membuat semuanya terkejut. Mereka semua terlambat ketika mereka hendak menghentikan Mr. Zimit, terlanjur pintu itu terbuka dan radiasi pun masuk ke dalam membakar mereka semua. Percobaan olah pikir oleh para mahasiswa filsafat ini untuk kedua kalinya tetap gagal. Ternyata terkuak berdasarkan kecurigaannya James, Mr. Zimit sudah mengatur peran mereka masing-masing. Dengan bagian kompartemen yang berada di dalam kotak tersebut yang dia lakukan ketika dia terbatuk, seperti yang kalian lihat di awal tadi ya, Mr. Zimit bisa mengatur profesi mereka semua. Nah, untuk kali ini mereka akan lagi melakukan percobaan yang ketiga kalinya. Pada kesempatan kali ini, Petra, sebagai mahasiswa terbaik menurut Mr. Zimit, dia berhak menentukan siapa yang akan diselamatkan ke dalam bunker. Tempat mereka syuting ini sangat indah ya. Kalau yang sebelumnya mereka berada di Prambanan dan Gunung Bromo, kali ini mereka di Pulau Belitung.
Karena Petra diberikan andil untuk memilih mereka yang akan diselamatkan, mereka pun kembali mengatur ulang posisi duduk mereka. Mr. Zimit tertawa karena dia bertanya-tanya apakah benar ini 10 orang yang akan kamu selamatkan. Karena yang akan diselamatkan Petra itu 10 orangnya benar-benar sangat tidak terduga. Mitzi yang dari awal tidak pernah diselamatkan, dia merupakan ahli dalam minuman anggur. Petra mengatakan semua orang yang berada di dalam bunker berhak merasa rileks dan tidak stres dengan meminum anggur buatan Mitzi. Berikutnya Beatrice, seorang desainer. Selanjutnya Toby yang seorang penyair, yang mana itu akan membuat semua yang berada di dalam bunker merasa rileks dari aksi Toby sebagai seorang penyair yang mampu menghibur mereka. Begitupun Russell, seorang pemain harpa. Georgina yang didiagnosa memiliki penyakit Ebola, dia akan dimanfaatkan kemampuannya sebagai seorang dokter dengan semaksimal mungkin. Sedangkan Utami yang merupakan seorang penyanyi opera, dia akan menghibur seisi bunker dengan suaranya yang merdu. Selanjutnya Jack, lalu Parker, seorang pembuat es krim, dan yang kesembilan adalah James, seorang petani. Mereka semua mendekati bunker dan hendak memasukinya. Mereka semua setuju dengan siapa-siapa saja yang akan diselamatkan. Ketika Mr. Zimit hendak mengeluarkan senjata yang ia miliki di dalam tasnya, ternyata senjata itu sudah duluan diambil oleh Petra. Begitupun dengan isi pelurunya sehingga senjata tersebut tidak bisa lagi digunakan oleh Mr. Zimit. Petra tidak ingin masuk ke dalam bunker, dia lebih memberikan kesempatan yang lain untuk masuk menyelamatkan diri. Bonnie menolak tawaran tersebut, akhirnya yang masuk ke dalam bunker adalah Chips, yang merupakan seorang tukang kayu. Chips menawarkan kunci kapal yang ada di tangannya kepada Petra dan ketika Petra hendak mengambilnya, ternyata Petra malah didorong ke dalam bunker. Sehingga Petra lah yang diselamatkan menjadi orang ke-10. Chips selalu berlari menarik tangan wanita yang dia sukai yaitu Plum. Juga diikuti mereka yang lainnya untuk menyelamatkan diri. Mereka pergi menaiki sebuah kapal. Mereka menyelamatkan diri ke sebuah pulau lainnya, sedangkan di dalam bunker benar adanya seperti yang diduga oleh Petra. Mereka semuanya yang berada di dalam bunker bisa menikmati waktu tanpa merasa stres. Diketahuilah di sini kalau Toby yang merupakan seorang penyair, dia juga memiliki kemampuan dalam bermain kartu. Mitzi yang ahli dalam minuman anggur itu juga bisa memberikan relaksasi kepada mereka semua. Mereka semua hidup bahagia dikelilingi dengan orang-orang yang unik dan ahli dalam bidang seni. Lalu Petra dan James menggunakan kawat-kawat yang mereka temui untuk membuat sebuah harfa yang bisa digunakan oleh Russell untuk bermain harfa dan mengiringi seorang penyanyi yang bernama Utami ini sehingga kemampuannya tidak tersia-siakan walaupun suatu saat nanti dia akan mengalami penyakit kanker tenggorokan. Artinya, semua kemampuan mereka di sini digunakan semaksimal mungkin. Sampailah suatu hari di mana mereka sudah bisa keluar dari bunker, yang mana sebenarnya tidak terjadi kiamat nuklir yang mereka bayangkan. Situasi aman tentram sejahtera seperti sedia kala sebelum mereka memasuki bunker. Lalu tiba-tiba datanglah Mr. Zimit yang sudah dalam bentuk brewokan, ternyata dia pergi ke sebuah goa untuk menyelamatkan diri. Dia mencoba bertahan hidup dan kembali lagi untuk membunuh James, namun semuanya berusaha untuk melindungi James. Ternyata pada scene sebelumnya ketika Chips membawa Petra masuk ke dalam bunker, dia melihat pasangannya yang bernama Plum. Mereka pergi menyelamatkan diri ke sebuah pulau lainnya. Chips mengatakan kalau dia berhasil mengalahkan semua lelaki yang berada di sana. Satu mati tenggelam ketika memancing, satu lagi mati ketika dia dimakan ikan, dan satu lagi mati ketimpuk kelapa yang jatuh. Dan tinggallah Chips di sini sendirian menikmati masa-masanya memiliki 6 orang selir. Jadi mereka semua ini yang merupakan mahasiswa filsafat, mereka memiliki kemampuan dan berhak menentukan masing-masing hidup mereka. Ya sesuai dengan profesi dan peran mereka masing-masing ya. Setelah kelas usai, mereka pun berpamitan satu persatu pada Mr. Zimit. Dan di akhir film terkuaklah bahwa sebenarnya Mr. Zimit mengadakan acara ini sebenarnya untuk menghukum Petra dan James, pacarnya. Ternyata Mr. Zimit ini menyukai Petra, dan dia mengatakan kalau Petra itu tidak pantas bersama James. Petra yang tidak bisa melakukan hubungan dengan gurunya sendiri, dan film pun diakhiri dengan mereka berdua yang sama-sama berusaha mencoba untuk berdamai. Sebenarnya inti dari film ini adalah sesuatu hal yang unik ya dari olah pikir mereka tentang bagaimana mereka memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak. Film ini memang tergolong unik ya ketika kita melihat para aktor dan aktrisnya adalah cewek dan cowok-cowok barat. Kita melihat salah satunya merupakan artis yang kita kenal, ditambah lagi lokasi syuting mereka adalah di Indonesia. Pada akhirnya ini hanyalah hiburan semata dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.
Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak sabar lagi buat bertemu dengan kalian di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!